Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Yusuf Maronta, SPD MPD yang selaku dosen pengampu matematika anak usia dini dan teman-teman forum yang saya banggakan dan saya kasihi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini menurut Vygotsky. Tetapi sebelumnya, perkenalkan saya Rigita Waeri selaku moderator yang memandu jalan presentasi. Di sebelah saya ada Anggun yang sebagai pemateri pertama dan sebelah Anggun ada Uljaima selaku pemateri yang kedua dan di sebelah Uljaima ada Citra sebagai pemateri yang ketiga dan yang terakhir Nursila sebagai pemateri yang keempat. Untuk itu, mempersingkat waktu kepada pemateri 1, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Lestatenang sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu A. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika. Teori pembelajaran oleh Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui hubungan dengan orang lain yang lebih mampu, seperti orang tua, guru, atau teman sebaya. Dengan demikian, penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran anak usia dini, dalam pembelajaran matematika anak usia dini, dapat dilakukan melalui bimbingan guru, interaksi sosial, penggunaan benda konkret, kegiatan bermain, serta komunikasi yang aktif. Melalui cara tersebut, anak tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir, berinteraksi, dan memecahkan masalah sejak usia dini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dibacakan tadi oleh saudari Anggun. Baik, saya langsung saja. Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar matematika pada anak usia dini. Ada 10 prinsip. Yang pertama, prinsip belajar matematika. Artinya, prinsip belajar matematika merujuk pada landasan dasar bagaimana matematika sebaiknya diajarkan dan dipelajari oleh anak usia dini. Fokus pada metode yang efektif dan sesuai tahap perkembangan anak. Yang kedua, perkembangan anak dalam belajar matematika. Perkembangan anak dalam belajar matematika berarti bahwa pengajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, fisik, dan sosial anak. Mengakui bahwa setiap anak berkembang pada kecepatan yang berbeda. Yang ketiga, matematika sebagai pengetahuan. Artinya matematika sebagai pengetahuan menekankan bahwa matematika adalah bidang studi yang memiliki struktur, konsep, dan fakta yang harus dipahami, bukan sekedar hafalan. Yang keempat, anak diharapkan aktif dalam belajar matematika. Anak diharapkan aktif dalam belajar matematika berarti anak-anak harus terlibat langsung melalui eksplorasi, mainan, dan aktivitas langsung untuk membangun pemahaman konsep matematika mereka sendiri. Dan yang kelima, anak perlu mengetahui apa yang akan dipelajari dalam kelas matematika. Anak perlu mengetahui apa yang akan dipelajari dalam kelas matematika berarti tujuan pembelajaran harus dikomunikasikan dengan jelas kepada anak, memberikan motivasi untuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fadli. Saya sebagai pemateri yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi dalam belajar matematika merujuk pada pentingnya anak-anak untuk mendiskusikan, menjelaskan, dan mempresentasikan ide-ide matematika mereka, baik secara lisan maupun tulisan, yang membantu memperdalam pemahaman mereka. Yang ketujuh, menggunakan berbagai variasi, menerapkan metode atau materi pembelajaran yang
pendekatan, metode, atau materi dalam proses belajar. Yang kedelapan, anak menggunakan berbagai model. Anak-anak belajar melalui berbagai contoh atau repetasi. Poin ini menyiratkan bahwa anak-anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan mengamati, meniru, dan berinteraksi. Yang kesembilan, metakognisi mempengaruhi belajar anak. Kesadaran akan proses berpikir sendiri berdampak pada hasil belajar. Yang ke-10, diperlukan scaffolding, dukungan terstruktur sementara untuk membantu pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi ketiga. Dilanjutkan kepada pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Citra. Yuk kita masuk ke D, teori Vygotsky dan implikasinya terhadap pembelajaran. Teori Vygotsky mengenai peranan interaksi sosial dan daerah perkembangan terdekat. Implikasi terhadap pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bertujuan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif siswa dalam bermatematika. Oleh karena itu, landasan sosial bagi pembelajaran matematika merupakan satu keharusan. Implikasi teori Vygotsky ini diperkuat dengan posisi filsafat konstruktivisme sosial yang berkeyakinan bahwa pengetahuan matematika suatu bentukan secara sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi, dan di sini yang menjadi kesimpulan dan saran. Untuk yang kesimpulan, teori pembelajaran menurut Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam lingkungan sekitarnya. Belajar bukanlah proses yang terjadi secara individu semata, melainkan melalui komunikasi, kerjasama, dan bimbingan dari orang yang lebih mampu, seperti guru atau orang tua. Baik, dan saran di sini ada 4. Dan yang pertama, guru hendaknya menerapkan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif agar anak dapat belajar melalui diskusi dan kerjasama. Dan yang kedua, pendidik perlu memahami tahap perkembangan anak sehingga dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak sesuai ZPD. Dan yang ketiga, orang tua di rumah diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung proses belajar anak melalui komunikasi dan pendampingan yang positif. Dan yang keempat, sekolah sebaiknya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial agar perkembangan kognitif anak dapat berkembang secara optimal. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan mengucapkan kata Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.